Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupanmu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, kondisi manusia tersebut, dan kondisi energi pihak ketiga. Oke Wageng, kali ini saya ingin mengarah terhadap pihak ketiga. Apa yang sedang dipikirkan dan apa yang sedang dirasakan, serta apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika diri saya mengarah terhadap pihak ketiga. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat, Wageng, apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika saya mengarah terhadap pihak ketiga. Muncul kartu The Hermit. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu The Hermit, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut bisa saja bersifat positif dan bisa saja bersifat negatif. Kalau saya mencoba untuk mengambil dari sisi positifnya, mungkin pihak ketiga untuk saat ini membutuhkan yang namanya pencerahan. Pencerahan dalam arti untuk mengarahkan pihak ketiga di dalam suatu tindakan yang membuat diri dia mendapatkan keuntungan. Kalau saya mengambil dari sisi negatifnya, kartu yang saya pegang ini bisa saya mengategorikan pihak ketiga merasa seperti ketakutan, khawatir, waspada, dan seakan-akan ada sesuatu hal yang membuat pihak ketiga ingin pergi tetapi masih memikirkan. Ingin pergi tetapi masih memikirkan. The Hermit, kartu yang mengarah terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk menggabungkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, untuk saat ini saya melihat ada kondisi kesehatan yang sedang terganggu. Kondisi kesehatan yang sedang terganggu karena terlalu banyak menerima berbagai perkataan di luar dari dugaan pihak ketiga. Kita lihat kartu berikutnya.
muncul kartu The Tower. Kata The Tower yang seakan-akan memberikan suatu gambaran untuk saat ini pihak ketiga sedang merasakan suatu kehancuran. Kehancuran atau karena memang pihak ketiga yang menciptakan ini. Ini adalah kartu yang sama-sama mengarah terhadap unsur tanah yang sama-sama berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. The Tower seakan-akan berusaha untuk memberikan suatu keyakinan terhadap manusia yang pergi meninggalkan diri kamu, bahwasannya hubungan tersebut harus dipertahankan. Walaupun hubungan itu sudah merasakan suatu ketidakcocokan dari antara kedua belah pihak, tetapi salah satu pihak berusaha untuk mengendalikan hubungan tersebut agar tidak hancur. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Star. The Star, kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, kata The Star seakan-akan salah satu pihak ada yang stabil, tetapi kestabilan tersebut dimanipulatif sehingga kemanipulatifan itu membuat kondisi hubungan yang dijalankan untuk saat ini seperti hancur. Wah, geng. Ada satu kemanipulatifan yang membuat pihak ketiga seakan-akan bingung apa yang harus dilakukan. Padahal pihak ketiga sudah melakukan kemanipulatifan, atau kemanipulatifan itu diketahui oleh manusia tersebut sehingga pihak ketiga merasa hancur. Kita lihat kartu berikutnya. Four of Cups. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Four of Cups, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini terdiri dari 4 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari keempat cawan tersebut, satu cawan yang saya ambil tadi memberikan suatu gambaran bahwasannya hubungan itu untuk saat ini sudah saling tidak memperdulikan. Acuh tidak acuh, tetapi pihak ketiga di dalam perasaan masih ingin mempertahankan, karena mungkin pihak ketiga merasa hubungan perselingkuhan itulah yang membuat diri dia mendapatkan suatu kesempurnaan. King of Pentacles. Wow. Hubungan perselingkuhan yang tidak lagi memberikan suatu materi, atau bisa saja pihak ketiga mencari seseorang yang dimana seseorang ini bisa memberikan materi yang diharapkan oleh pihak ketiga. The Moon. Wow. Keluar kartu The Moon, kartu yang mengarah terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kata The Moon yang seakan-akan ada satu rahasia yang muncul ke permukaan, di mana rahasia ini membuat pihak ketiga merasa ketakutan dan merasa seperti dalam kondisi yang benar-benar bahaya. Kebahayaan ini, wak geng, ini berkaitan terhadap materi. Atau jangan-jangan pihak ketiga mempermainkan suatu unsur yang tidak bisa dikendalikan oleh akal logika, yang dimana ketika
pihak ketiga mempermainkan unsur tersebut, tujuannya hanya mendapatkan materi. Tetapi bisa saja, Wak geng, ketika pihak ketiga ini mempermainkan yang namanya unsur di luar dari akal sehat logika, itu sedang mengarah sendiri terhadap diri dia. Kenapa? Karena tadi muncul kartu The Tower. Hancur. Apa yang dia permainkan itu sedang mengarah terhadap diri dia agar diri dia hancur. Tetapi kalau saya memutarbalikkan perkataan saya, apa yang dia permainkan membuat manusia yang pernah kamu prioritaskan menghancurkan hubungan yang selama itu kamu bina. The Moon itu mengarah terhadap hal mistis. Mungkin apa yang saya katakan ini kamu merasakan selama diri kamu ditinggal, tiba-tiba manusia itu berubah secara drastis. Kita lihat kartu berikutnya. Page of Swords. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Page of Swords. Seseorang yang memegang satu pedang. Pedang yang dipegang untuk mendapatkan suatu kemenangan, tetapi kemenangan tersebut berdasarkan kelicikan. Ada suatu kelicikan yang dimana muncul secara tiba-tiba. Luar biasa ya, kelicikan pihak ketiga. Di saat salah satu pihak ingin pergi, sementara pihak ketiga ingin bertahan. Queen of Wands. Queen of Wands. Seakan-akan kartu yang saya pegang ini membuat pihak ketiga ingin bebas kembali. Bebas karena kondisi keuangannya tidak lagi sesuai dengan ekspektasi dia. Kondisi keuangan itu sudah hancur, makanya pihak ketiga menginginkan kebebasan, walaupun kebebasan itu untuk mempergunakan hal-hal di luar dari akal sehat logika. The Temperance. Wow. Unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, sepertinya hubungan itu tidak lagi rukun, tidak lagi stabil. Kalaupun diri kamu melihat hubungan itu stabil atau rukun, karena itu hanya sekedar formalitas. Karena antara pihak ketiga dengan manusia tersebut sama-sama memperlihatkan pemikiran yang negatif. The Temperance, pintar untuk membalikkan atau pintar untuk memutarbalikkan perkataan. Ibarat pura-pura bahagia, Wak geng, padahal tidak. Judgment. Wow. Judgment. Saya bingung harus berbicara apa. Saya tidak tahu apakah ini keinginan dari manusia tersebut atau mungkin keinginan dari pihak ketiga. Saya rasa kartu ini keinginan dari pihak ketiga, tetapi di luar dari keinginan pihak ketiga, dia sudah memanipulatif manusia tersebut dengan cara berbuat licik untuk bisa merasakan kebebasan di luaran sana. Judgment. Karena hubungan itu tidak lagi rukun, manusia tersebut berusaha untuk membuat hubungan itu berada di dalam kondisi yang benar-benar ada perubahan. Nine of Cups terdiri dari 9 cawan. 9 cawan. Hubungan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, tetapi berusaha untuk membuat hubungan itu sesuai dengan ekspektasi.
Page of Pentacles. Hubungan yang berdasarkan dari materi. Hubungan yang membuat salah satu pihak miskin. Hubungan yang membuat salah satu pihak menderita. Three of Cups. Ada perjalanan jauh ini, Wak geng. Ada suatu perjalanan jauh untuk memulai suatu perasaan yang baru. Ternyata kelicikan, perjalanan jauh karena memang menginginkan atau mencurangi. Ada kecurangan ini. Lagi-lagi kartu pengkhianatan. Sudah hubungan perselingkuhan yang berdasarkan pengkhianatan, dan ada lagi pengkhianatan. Wow, ternyata sama-sama licik. Jadi saran saya, Wak geng, biarkan aja lah manusia itu seperti itu. Jangan harapkan lagi lah. Kalaupun diri dia merasa menyesal dan ingin kembali terhadap diri kamu, ya semua tergantung keputusan kamu aja lah, Wak geng. Five of Swords. Ada pertengkaran, ada perselisihan, ada perdebatan. Knight of Swords. Inilah, memegang pedang, seakan-akan memiliki kepercayaan, seakan-akan memiliki suatu tindakan yang berpikiran optimis bahwasanya hubungan itu akan selalu bahagia. Tetapi kenyataannya apa? Sudah diliciki. Bagaimana mungkin hubungan yang berasal dari kelicikan bisa bertahan lama? Ya secara otomatis kalaupun hubungan itu bertahan lama, karena belum terbongkar kelicikan itu. Dalam waktu dekat ada sesuatu, The Temperance dengan The Moon. The Temperance ini adalah lambang dari angel. Sesuatu hal yang akan diperlihatkan dari unsur mistis, yang dimana agar hubungan itu tidak lagi sesuai dengan ekspektasi, karena hubungan itu berdasarkan dari kecurangan, yang dimana kecurangan itu mendapatkan materi dan membuat hubungan itu selalu bertengkar. Ya, kalaupun ada situasi perbaikan, karena mungkin salah satu pihak merasa hubungan itu sudah menguntungkan. Oke. Kita lihat kartu terakhir. Seven of Pentacles. Wow. Terdiri dari 7 koin. 7 koin dalam arti, saya rasa dalam waktu dekat ini ada suatu kegagalan. Kegagalan ini bisa saja mengarah terhadap hubungan tersebut, dan kegagalan ini bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Ada sesuatu hal yang akan terjadi nih terhadap hubungan tersebut, Wak. Terjadi. Ada satu kegagalan atau suatu ya, saya hanya bisa mengatakan dalam waktu dekat salah satu pihak, apakah pihak ketiga atau manusia itu akan bersedih. Itu yang saya lihat, bersedih, hancur, dianggap remeh, tidak diperdulikan. Dan ada salah satu pihak yang akan pergi untuk melakukan suatu perjalanan yang cukup jauh, karena sudah menyadari bahwasannya kondisinya merasa terancam. Oke, Wak geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu ketika diri saya mengarah terhadap pihak ketiga. Sebelum saya menutup perkataan saya, sekali lagi saya mengatakan, kalau perkataan saya tadi bisa kamu terima secara logika, angkat. Tetapi kalau tidak usah kamu terima, dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate.
Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.